فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, faya ikhwati wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji ilmu, yang mana sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabata ulul irfani. Ilmu adalah apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat, yang mereka memiliki, para orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan. Maka itulah ilmu. Maka banyak sekali keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, man salaka, barang siapa yang berjalan meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka thalabul ilmi, menuntut ilmu, jalan menuju surga. Ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita bersama-sama akan mengkaji sebuah kitab. Kitabnya adalah kitab Syarah Bulughul Maram. Namun bab yang akan diambil, yang akan kita kaji adalah Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Kitab yang menyeluruh, yang mencakup beberapa hal tentang adab-adab, tentang dalam disebutkan al-jami' lil abwab sittah. Al-jami' yang menyeluruh ini maksudnya adalah bab-bab yang 6 ini. Al-adabu, yaitu adab-adab, al-birru was-silah, berbuat baik dan menyambung silaturahim, az-zuhdu wal wara', zuhud dan wara', ya. Zuhud adalah dia mendahulukan, menggunakan sesuatu nikmat Allah sesuai pada tempatnya, mensyukuri nikmat Allah dalam masalah harta dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Itu adalah zuhud. Dan wara' adalah mereka yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, meninggalkan hal-hal duniawi yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ini adalah wara'. Kemudian at-tarhibu min masawil akhlak, yaitu sebuah peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian at-targhibu fi makarimil akhlak, motivasi-motivasi dalam akhlak-akhlak yang mulia. Dan yang terakhir az-zikru wad du'a, berzikir dan berdoa. Nah, ini adalah Kitabul Jami' yang akan kita bahas. Bab ini adalah sebagai bab pelengkap dari hadis-hadis yang telah disebutkan di sebelumnya. Ketika kita mengkaji kitab Bulughul Maram, ketika kita mengkaji tentang hadis-hadis Bulughul Maram, di sana dijelaskan tentang hadis-hadis al-ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, dari bab thaharah hingga bab al-qadha, hingga bab tentang pengadilan,
Semua bab fikih dijelaskan. Dan ditutup dengan kitabul jami ini. Ditutup dengan adab-adab, dengan akhlak-akhlak, tarhib wa tarhib, dengan doa, dengan zikir, zuhud, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kitab terakhir dari pembahasan Bulughul Maram. Maka kita akan mengkaji kitab ini, dan sebagai rujukan kitab yang kita akan bahas adalah Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam, yang ditulis oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Al-Imam As-San'ani menulis kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Nah, itu kitab yang akan kita jadikan rujukan dalam kajian-kajian Kitabul Jami' ini. Ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis pertama dari bab ini adalah babul adab, tentang adab-adab, yaitu hadis yang berkaitan dengan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Saya akan bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasha fahamidallah fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Hadis rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Abu Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Hak seorang muslim memiliki hak atas muslim yang lainnya, sesama muslim memiliki hak. Ya. Jika kita ada hubungan sesuatu dengan orang lain, ada hak, ada kewajiban. Nah, sebagai seorang muslim kita itu ada hak yang harus kita tunaikan, harus kita berikan haknya sesama muslim, yaitu idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau menemuinya maka ucapkanlah salam. Apabila engkau menemuinya maka ucapkanlah salam. Ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana salam ini. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhilah. Apabila mengundangmu maka jawablah undangannya. Ya, undangan walimah, undangan yang memang itu adalah undangan, maka jawablah. Wa idza stansaka fansahhu, apabila dia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat. Apabila meminta nasihat, meminta ketika ada problem meminta solusi, itu termasuk nasihat. Minta solusi ketika dicurhat, itu berarti sedang meminta nasihat. Nah, itu diberikan nasihat. Kemudian wa idza atasha fahamidallah fashammidhu, apabila bersin kemudian dia memuji Allah. Bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka disunah atau dianjurkan, bahkan itu menjadi hak seorang muslim adalah fashammidhu, melakukan tasmid, mendoakan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, apabila sakit maka jenguklah. Ketika ada seorang muslim, kita mengetahui ada kabar sesama muslim sakit, dijenguk. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Ya, iringi jenazah, melayat. Nah, hadis riwayat Muslim. Naam, ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah 6 hak seorang muslim untuk muslim yang lainnya. Di antara beberapa riwayat memang disebutkan di sana ada hanya 5 ya. Namun di sini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu lengkap, yaitu 6. Apa maksud dari hak?
hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Dijelaskan Al-Imam Al-San'ani rahimahullah menjelaskan wal muradu bil haq ma la yambaghi tarkuhu wa yakunu fi'luhu imma wajiban imma manduban nadaban muakkadan syabihan bil wajibil ladzi la yambaghi tarkuhu. Maksud dari hak adalah tidak sepatutnya untuk ditinggalkan. Tidak sepatutnya ketemu tidak salam, enggak patut. Ya, tidak sepatutnya. Kemudian berikutnya adalah wa yakunu fi'lu imma wajidan, dan melakukannya bisa jadi itu adalah wajib atau sunnah dengan sunnah muakkadah, menyerupai wajib yang tidak patut untuk ditinggalkan. Nah, tidak patut untuk ditinggalkan. Imma itu wajib ya atau sunnah. Namun sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Bertemu sesama muslim itu hendaknya mengucapkan salam, dan ini adalah sunnah muakkadah, tidak patut untuk ditinggalkan. Walaupun ditinggalkan itu sudah dosa, namun tidak patut. Namun seperti wa idza kafajibhu, apabila mengundangmu maka jawablah. Nah, ini masuk kategori wajib. Ya, masuk kategori wajib. Nah, yang pertama dalam hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah ilqaus salam. Menjawab salam, mengucapkan salam dan menjawabnya tentu ada timbal balik ketika seseorang mengucapkan salam, seorang muslim mengucapkan salam, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan tahiyat, diberikan salam, maka jawablah salam dengan semisalnya atau dengan yang lebih baik atau semisalnya. Jadi ketika seorang muslim mengucapkan salam, kemudian jawabannya itu lebih baik. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha atau semisalnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Semisalnya. Nah, kemudian dijelaskan wa idza laqitahu fasallim alaihi al-amru dalil ala wujubi ibti'a bisalam illa annahu naqala Ibnu Abdil Bari wa ghairu anna al-ibtida bisalam sunnatun wa nawadu fardun. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang dalil atas wajibnya memulai salam ketika bertemu. Nah, ternyata kalimatnya adalah fasallim, maka ucapkanlah salam. Ini adalah perintah. Dalam kaidah fikih, dalam kaidah usulul fiqh, al-amru tufidul wujub. Perintah itu atau memiliki faedah akan kewajiban, menunjukkan akan kewajiban. Nah, namun ada dijelaskan Ibnu Abdil Bar, salah satu ulama menjelaskan bahwa memulai salam itu sunnah dan menjawabnya itu wajib. Nah, jawab itu wajib. Kemudian dalam hal ini ada keutamaan. Dalam keutamaan salam yaitu dalam hadis sahihain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Anna afdhalal amal it'amut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Sebaik-baik amalan adalah memberikan makanan. It'amut ta'am, memberikan makanan. Ketika kita melihat ada orang yang tidak mampu dan kita mengetahui dan kita mampu untuk memberikannya, kita berikan. Itu afdhalul amal, sebaik-baiknya amal. Kemudian wa ifsha wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kau mengucapkan salam kepada yang kau kenal dan yang tidak engkau kenal. Ya. Yang kenal dan yang tidak dikenal itu tetap mengucapkan salam sesama muslim. Dan ini afdhalul amal. Mungkin kita biasa ketika bertemu dengan orang lain, kita unggah-ungguh dengan kalimat-kalimat yang beredar di masyarakat, seperti permisi atau
permisi seperti itu ya. Nah, itu lebih baik diubah menjadi salam. Lebih baik diubah kalimat-kalimat tersebut dengan salam. Assalamualaikum. Itu mendapat pahala. Walaupun kita bersikap santun, bersikap unggah-ungguh seperti itu dengan kalimat-kalimat yang beredar di masyarakat, itu ada baiknya daripada lewat tidak ada salam, tidak ada ucapan apapun, itu tidak ada baiknya. Namun lebih afdol dalam amalan itu adalah mengucapkan salam, walaupun dikenal ataupun tidak dikenal. Ya. Ketika bertemu itu mengucapkan salam. Ketika bertemu mengucapkan salam. Itu adalah salah satu dari amalan-amalan yang terbaik. Dan ucapan salam adalah assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Tidak, dan yang paling utama itu adalah dilengkap dengan ucapan yang lengkap, yaitu an yazida wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang lebih lengkap, lebih afdol itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka hendaknya seorang muslim mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam ketika bertemu dengan muslim yang lainnya. Kemudian hal ini hanya dikhususkan kepada seorang muslim. Adapun orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beragama Islam, orang-orang kafir, tidak perlu kita ucapkan salam. Tidak perlu. Dalam sebuah hadis, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kau mulai orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Jangan mulai dengan salam. Ketika bertemu dengan mereka, tidak perlu ucapkan salam kepada mereka. Ya. Karena salam di sini adalah doa. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah menyertai kalian, wabarakatuh, dan keberkahan semoga terlimpahkan kepada kalian. Itu artinya. Maka orang-orang kafir tidak perlu kita doakan keselamatan. Karena dengan mereka kufur, dengan mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka ada sebuah ancaman bagi mereka ketika tidak sampai meninggal tidak masuk Islam, akan kebinasaan, akan kesengsaraan, akan mendapatkan azab. Maka kita tidak perlu mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang tidak beragama Islam. Ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hak yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila mengundangmu maka jawablah undangannya. Nah, maka hadis ini umum, semua undangan, ya, semua undangan, semua bentuk undangan, ya, baik itu undangan walimah atau undangan untuk ketemuan di sebuah tempat, atau undangan untuk datang ke rumah makan malam dan lain sebagainya. Undangan-undangan itu salah satu hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah menjawab undangan tersebut. Namun wa khassahal ulama bi ijabati da'wal walimah. Dan para ulama mengkhususkan kewajiban untuk menjawab, untuk mendatangi undangan walimah. Walimah, al-walimah di sini ya, memang walimah itu artinya adalah datang undangan untuk makan-makan. Namun alif lam di sini li ta'rif, yaitu walimatul urs. Ya, undangan pernikahan itu wajib untuk dihadiri. Dan undangan walimah apapun, ya, undangan walimah apapun itu bisa dikatakan hukumnya wajib. Para ulama menjelaskan walimah, arti dari walimah ini adalah undangan untuk makan-makan, ya, bukan walimah makna yang lain, bukan untuk selamatan atau apa, tapi undangan untuk makan-makannya.
Ya, untuk makan-makannya itu adalah wajib. Yang mana seharusnya seorang muslim itu datang dan untuk makan, kemudian orang yang mengundangnya itu senang karena pada datang, seperti itu. Maka dalam hal ini kewajiban untuk datang adalah dalam walimah, ya, dalam walimah. Kemudian wafi ma'ada hamandubah, dan selain walimah itu hukumnya sunnah. Disebut wa'idu ala man lam yajib fil aula duna tsaniyah, karena ada ancaman, ya, ada ancaman untuk orang yang tidak menjawab walimah. Nah, maka dalam hal ini datang untuk walimah, datang untuk undangan itu hukumnya wajib. Namun kita harus mengetahui apakah undangan tersebut adalah undangan khusus atau undangan umum. Ada penjelasan dari ulama, jika undangannya adalah undangan umum, maka hukumnya sunnah untuk menghadirinya. Contoh, undangan untuk segenap alumni atau segenap alumni sekolah SMA N ini untuk menghadiri ini, itu hukumnya sunnah. Atau walimah juga biasanya di grup-grup gitu, komunitas-komunitas, untuk semua anggota grup ini kami mengundang untuk walimah pada tanggal ini. Undangan secara umum menghadirinya adalah sunnah. Namun undangan secara khusus disebut namanya dan juga melalui jalur pribadi atau melalui surat undangan, nah maka itu hukumnya wajib untuk menghadirinya. Kalau undangan umum adalah sunnah hukumnya. Ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah wa idza stansahaka ay talabu minkan nasiha fansahhu, makan berilah nasihat. Dalil ala wujubin nasiha man istansahahu wa adamul ghish lahu. Apabila meminta nasihat kepadamu, maka nasihati lainnya adalah dalil atas kewajiban untuk menasihati orang yang meminta nasihat. Dan wa adamul ghish, tidak boleh ada kecurangan di dalamnya. Ketika seseorang muslim dia ingin nasihat tentang dirinya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalahnya, bagaimana menyelesaikan problematika pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, pada bisnisnya, pada urusan duniawi, atau nasihat untuk akhirat agar lebih taat lagi, agar lebih takut pada Allah, telah melakukan dosa harus bagaimana. Maka ketika orang meminta nasihat kepadanya, jangan berpikir saya bukan siapa-siapa, sana pergi ke orang lain untuk memberi nasihat. Tidak. Tetap berikan nasihat. Karena nasihat di sini adalah hak seorang muslim, bukan hak seorang dai atau seorang yang sudah menghatamkan Al-Quran umpama. Bukan seperti itu. Namun hak seorang muslim. Dan memang hendaknya seorang muslim ketika meminta nasihat adalah kepada orang yang mengetahui ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya kepada ahli zikir, kepada orang yang ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, ketika bertanya ilmu dan meminta nasihat, maka orang yang dimintai nasihat itu hendaknya memberikan nasihat. Namun jika memang nasihatnya sekedar nasihat dan kita bisa memberi nasihatnya, kita mungkin bukan ahlinya dalam hal itu. Namun kita mengetahui akan sebuah kebenaran yang harus disampaikan. Seorang memiliki masalah, dia terjebak di penipuan. Kemudian dia bingung harus bagaimana.
dia datang ke orang lain, meminta nasihat, jangan dimarahin. Ya, kamu sih terima telepon ini, jadinya ini gini-gini. Tidak, namun tetap nasihati, sabar, tawakal, ya siapapun. Karena biasanya orang ketika melihat orang lain melakukan kesalahan dan kaget dan tidak percaya, itu seakan-akan prihatin, tapi dengan kalimat-kalimat seakan-akan memarahinya. Seharusnya itu tidak perlu. Ya, seharusnya tidak perlu. Ketika datang kemudian mengadukan, itu secara tidak langsung meminta nasihat. Datang, saya kemarin kejebak, saya kena penipuan gini. Beri nasihat. Qadarullah masyafa'al, sabar, tawakal. Semoga Allah mengganti yang lebih baik. Setelah itu solusi, lebih baik coba kamu ini. Coba ini. Dan lain sebagainya. Atau masalah-masalah yang lainnya. Ya, karena setiap dari kita pasti ada masalah. Ya, setiap dari kita, karena kita masih berada di dunia ini dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan kematian adalah sebagai ujian, maka kita akan selalu diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dan ada saatnya kita patah semangatnya, kita meminta nasihat kepada orang lain, dan ketika ada orang lain meminta nasihat kepada kita, kita beri nasihat dengan cara yang baik. Tidak perlu memarahinya. Mungkin kita merasa prihatin, kaget, namun tetap jaga agar tidak menambah beban pikiran. Tetap ditenang-tenangi, diberi nasihat. Nasihat pertama adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah memberi nasihat. Kemudian wanusu biwari talabin mandubun, memberi nasihat tanpa diminta itu sunnah. Ya, memberi nasihat tanpa diminta itu sunnah. Kalau diminta nasihat wajib untuk diberikan nasihatnya. Namun ketika tidak diminta, ya tiba-tiba antum prihatin dengan orang lain, kemudian antum memberikan nasihat, maka itu adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Namun kita harus mengetahui keadaan-keadaan orang yang kita nasihati. Kita tidak boleh menasehati seseorang di saat orang tersebut belum siap untuk menerima nasihat. Seseorang sedang melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian kita menilai orang tersebut. Kalau kita menasehatinya, dia akan marah. Maka nanti dulu, tunggu waktunya, tunggu waktu yang tepat. Ya, tunggu waktu yang tepat. Ketika ada waktu yang tepat, keadaan yang tepat, beri nasihat. Ya. Memang kita dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, betul. Namun cara amar ma'ruf nahi munkar, dakwah harus dengan hikmah. Wal mau'idhah hasanah, dan dengan kata-kata yang baik. Ya, dengan kata-kata yang baik, dengan hikmah, ya, dengan cara yang baik dan dengan kata-kata yang baik. Kemudian ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah tasmitul atish, yaitu menjawab, mengucapkan, mendoakan orang yang bersin, kemudian orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah. Nah, faida atasya hamidallah fashammithu, apabila dia bersin dan mengucapkan dan memuji Allah, maka doakanlah yarhamukallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasha ahadukum falyakul alhamdulillah walyakul lahu akhuhu aw sahibu yarhamukallah waliyakul huwa yahdikumullahu wa yuslihu balakum." Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Apabila seseorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Dan hendaknya saudaranya itu mengucapkan yarhamukallah. Temannya atau saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan bersin kotoran-kotoran yang ada pada hidungnya, pada tenggorokan, pada hidungnya itu keluar.
Ya, keluar. Alhamdulillah. Kemudian apa yang dijawab oleh temannya atau saudaranya? Yarhamukallah. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Wal yakul huwa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan hendaknya yang bersin tadi juga menjawab lagi, yahdikumullah. Semoga Allah memberikanmu petunjuk, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki urusan-urusan kalian, urusan-urusanmu. Yuslihu balakum, memperbaiki urusan-urusanmu. Didoakan oleh orang yang bersin tadi. Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan kamu petunjuk. Petunjuk itu kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kan petunjuk. Dan juga perkara-perkara pun kita berharap kepada Allah untuk diperbaiki seluruhnya. Terlebih lagi ketika bersin ternyata mendapatkan doa demikian dan didoakan dengan demikian. Maka sangat dianjurkan untuk seorang muslim ketika bersin kemudian hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah dan temannya mengucapkan yarhamukallah, dan setelah itu dijawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, kemudian ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan jawaban untuk orang yang bersin itu. Diantaranya dari riwayat yaghfirullahu lana walakum. Nah itu diantara hal yang diucapkan, namun lebih afdol adalah seperti yang hadis di sini, yaitu yarhamukallah. Kemudian ada diantara adab-adab orang yang bersin hendaknya disebutkan oleh dalam sebuah hadis yang marfu dari Abu Hurairah, idza atasha ahadukum falyadha kaffaihi ala wajhihi wal yahfaz biha sautahu. Apabila seseorang di antara kalian bersin hendaknya menutup wajah kalian, dan hendaknya merendahkan suaranya, bukan ditahan ya, tapi dibersinkan dengan ditutup wajahnya. Ada hadis juga keutamaan dari menjawab ini, yaitu tentang berkaitan dengan ini, yaitu dalil ala azamati nikmatillahil alal atish. Bersin itu menunjukkan akan nikmat Allah Azza wa Jalla, sehingga dia hendaknya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila sakit maka hendaknya dijenguk. Ya, adatul marid, ketika sakit hendaknya dijenguk. Ada sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'udu illa ba'da salatin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjenguk kecuali setelah 3. Ya, kecuali setelah 3. Kemudian dalam sebuah hadis lain, hadis Zaid bin Arqam, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wajai aini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjengukku saat mataku itu sakit. Ya, saat mataku itu sakit. Zaid bin Arqam sakit mata. Ternyata Rasulullah menjenguknya. Hanya sakit mata, bukan sakit yang tidak bisa terbangun, hanya bed rest, hanya di tempat tidurnya saja, tidak bisa ngapa-ngapain. Namun saat matanya sakit pun Rasulullah menjenguknya. Apa keutamaan atau apa yang perlu dilakukan ketika iyadatul marid, ketika menjenguk orang sakit? Maka hendaknya mendoakan.
ya, mendoakan akan kesembuhan, ya. Syafaqallahu syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah memberikanmu kesembuhan dan kesembuhan yang tidak menemui kecelakaan, tidak menambah parah. La yughadiru saqama, tidak sampai mendapatkan parah dalam sakitnya. Atau doa yang lainnya, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah Tuhan manusia, azhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini. Ishfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkau yang maha menyembuhkan. La shifa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menuntun kepada keparahan, kepada sesuatu yang mencelakakan. Doakan untuk orang yang sakit. Dan juga dihibur dengan doa la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga tidak terjadi apa-apa, semoga menjadi penghapus dosa insyaallah. Ya, sebagai penghapus dosa diingatkan, dihibur, semoga menghapus dosa-dosa dan lain sebagainya. Itu diantara doa-doa yang perlu kita sampaikan ketika iyadatul marid. Tidak hanya menjenguk, kemudian tanya-tanya bagaimana sakitnya, bagaimana proses pengobatannya, habis itu selesai sudah. Nah, tidak. Atau perlu membawa barang-barang atau hadiah atau tidak, itu silahkan, tidak apa-apa. Membawa buah dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu menjenguknya dan didoakan juga, ya, didoakan juga. Bagaimanapun kita doakan, ya, kita doakan. Entah yang sakit itu mengetahuinya atau tidak mengetahuinya, mungkin sedang bed rest, sedang tidak sadar atau apa, kita doakan. Atau ketika sadar, didoakan semoga Allah menyembuhkanmu dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk kita peduli dengan sesama muslim. Kita jenguk, kita doakan, kita berikan yang terbaik untuk orang yang sakit tersebut. Kemudian wa qauluhu wa idza mata fatba'hu, apabila meninggal maka iringilah jenazahnya. Dalil ala wujubi tasyil janazatil muslim, dalil atas wajibnya untuk mengiringi jenazah seorang muslim, ma'rufan kana aw ghairu ma'ruf, entah seorang muslim itu dikenal atau tidak dikenal. Ketika kita tahu ada kabar, oh si fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita iringi jenazahnya, kita cari pahala di sana. Dengan apa? Dengan mengiringi saat pemandian jenazahnya, sampai disolatinya, sampai dikuburkannya. Kita hadir di dalam, ya, kita hadir di situ. Kita solati juga, ya, sholat dengan imam yang ada di situ. Atau ketika kita datang sedang proses pemandian, kita tungguin, tidak apa-apa, kita iring jenazahnya hingga dikubur, ya, hingga dikubur. Ini akan menjadikan seorang muslim mendapatkan pahala qirat, akan mendapatkan pahala qirat. Dan ketika hingga dikubur akan mendapatkan qiratani, mendapatkan 2 qirat. Apa itu qirat? Yaitu mithla jabalain azimaini, seperti 2 gunung besar pahalanya, sangat besar sekali. Maka sangat dianjurkan, bahkan menjadi sebuah kewajiban, ya, kita untuk mengiringi jenazah yang sudah meninggal, ya. Dan ini bentuk kepedulian kita, ya, bentuk kepedulian kita sesama muslim, ya. Kita tidak abaikan sesama muslim, kita anggap saudara-saudara kita yang mengucapkan la ilaha illallah, yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah muslim, ya, itu adalah muslim. Siapapun itu, ketika dia bersyahadat dan melaksanakan sholat, dia adalah muslim. Kita hadiri jenazahnya, ya, kita hadiri jenazahnya, kita ucapkan salam, ya. Kita tidak boleh berpikir yang tidak. Mereka adalah muslim dan kita harus
sholati, kita harus ikuti jenazahnya. Ya, kita harus ikuti jenazahnya. Dan kita sebagai seorang muslim juga berhusnudzon ketika ada seorang muslim yang telah meninggal. Seorang muslim meninggal, jangan diingat keburukannya, tapi diingat kebaikan-kebaikannya. Diingat kebaikan-kebaikannya. Karena saat itu dalam sebuah riwayat itu malaikat akan datang, dan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang hadir itu akan dianggap sebagai apakah mayit itu baik atau tidaknya, akan dicatat. Ya, makanya biasanya yang menjadi atau yang pengantar yang membawa pengantaran jenazah, yang menyampaikan sebagai wakil dari ahlu mayitnya itu menyampaikan untuk mengingatkan akan kebaikannya, menyebutnya bahwa mayit tersebut adalah baik, seperti itu ya, meninggal dalam keadaan baik, selama hidupnya baik, itu yang diingat seperti itu, agar mendapatkan pengakuan bahwa seorang muslim yang meninggal tersebut adalah muslim yang baik ya. Ingat kebaikannya seperti itu. Nah, maka ketika di antara adab-adabnya adalah kita hadir, ikuti jenazahnya dari awal sampai akhir, dan kita sholati dan kita kubur hingga selesai. Dan setelah itu setelah dikubur kita doakan. Tidak apa-apa kita doakan. Ya, kita tetap doakan orang-orang yang telah meninggal. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dzakarana wa unsana. Kita doakan, ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah meninggal dari kami dan orang yang hidup dari kami, orang yang hadir dari kami atau yang gaib dari kami, orang dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Kita doakan akan ampunan dan kita doakan akan kebaikan untuk mereka. Nah, wallahu taala alam. Inilah 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, yang mana kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk memenuhi hak-hak tersebut, dan kita tidak membedakan satu sama lain sama muslim. Bukan hanya yang kenal saja kita salami, namun yang belum kita kenal juga kita ucapkan salam ya. Kita tidak boleh memiliki pandangan-pandangan yang lain. Kita tetap ucapkan salam ya, kepada siapapun selama dia adalah muslim, maka kita mengucapkan salam. Walaupun mungkin dia melakukan amalan-amalan yang tidak disunahkan oleh Rasulullah, kita tetap ucapkan salam ya. Ada sebuah syubhat tentang salam itu, yaitu tentang di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah itu ada penjelasan tentang at-tahdzir atau menjauhi orang-orang yang mereka adalah para dai-dai, para orang-orang yang mendakwahkan tentang amalan-amalan bid'ah. Itu kita harus mentahdzir mereka. Apa arti mentahdzir mereka? Yaitu tidak hadir di majlisnya. Itu kata para ulama, tahdzir yang sahih itulah tidak hadir di majlisnya. Namun ketika kita bertemu mereka, karena sesama muslim, kita ucapkan mereka. Ada di antara kaum muslimin berlebihan dalam hal ini ya. Mentahdzir dengan apa? Dengan tidak mengucapkan salam kepada mereka. Itu salah. Tadi itu memperingati diri. Yang sahih adalah memperingati diri untuk tidak hadir di majlis ilmunya ya, di majlis ilmunya pada ahlul bid'ah yang yadu ila bid'atihi, yang mendakwahkan kebid'ahannya, seperti itu ya. Jika ada ahlul bid'ah yang mendakwahkan akan keburukannya, kebid'ahannya, itu kita tidak perlu hadir di majlisnya, seperti itu. Namun ketika kita menganggap adalah sesama muslim, maka kita ucapkan salam kepada mereka ya. Itu yang sahih ya. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam hal ini. Kita ambil hadis petunjuk Nabi yang sahih ini, ketika bertemu tetap ucapkan salam ya. Ketika bertemu kita ucapkan salam,
Namun ketika nantinya diajak kepada amalan-amalan bid'ah, amalan kesyirikan dan sebagainya, maka kita hindari. Nah, itu yang sahih, tahdir yang sahih. Dan juga kita tidak hadir di majlis-majlis mereka. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan sesi tanya jawab bagi ikhwah maupun akhwat. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tafadhol. Kalau kita bertamu terus satu dua kali nggak dijawab, kita kasih tiga kalinya nggak usah salam aja, karena apa namanya dia menganggap posisi kita itu rendah gitu, sedangkan dia posisinya tinggi, jadinya dia itu nggak mau jawab salam kita. Jadi kalau dua kali tidak menjawab salam, tiga kalinya nggak usah salam aja atau gimana? Nah. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana ketika kita posisi bertamu atau posisi bertemu? Bertamu atau bertemu? Bertamu, datang bertamu. Datang bertamu, di antara adab-adabnya adalah mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian ditunggu hingga 3 kali dengan waktu yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Tok tok tok, assalamualaikum. Tunggu berapa detik, kasih waktu, mungkin sedang siap-siap atau apa, ketok lagi, tok tok tok, assalamualaikum. Kemudian ketiga kalinya tok tok tok, assalamualaikum. Ketika dibukakan, ya udah berarti boleh bertamu. Ketika tidak dibukakan, berarti sedang tidak mau menerima tamu. Seperti itu. Nah, maka di antara adab-adabnya seperti itu. Kemudian ketika dibukakan, kita ucapkan salam, assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Kemudian ketika menjawab, emang kewajibannya adalah untuk menjawab salam. Ya, kewajiban dia adalah untuk menjawab salam. Ketika tidak menjawab salam, ketika assalamualaikum, hanya diam saja. Ya, kita buat suasana itu suasana yang baik seperti itu. Umpama tanya kabarnya, mungkin sedang tidak atau ada pandangan lain tentang orang tersebut, kemudian tinggal ditanya bagaimana kabarnya, gini. Ya, jadi ucapkan salam saat itu sekali dulu. Ya, ketika bertemu ya, ucapkan salam, oh tidak mau menjawab nih, oh berarti ada sesuatu nih. Ya coba kita cairkan suasana. Ya. Atau diingatkan, atau kita ucapkan lagi assalamualaikum gitu 2 kalinya. Oh tidak menjawab juga, berarti ada sesuatu. Jadi kita langsung sampaikan maksud dan tujuan kita. Seperti itu, kita ucapkan bagaimana kabarnya, bagaimana kabar anak-anak, bagaimana kabar orang tua. Seperti itu, tanya dengan basa-basi yang mungkin untuk mencairkan suasana seperti itu. Kemudian sebelum menyampaikan maksud kita, itu kita basa-basi gitu untuk mencairkan suasana gitu. Baru ketika sudah ada koneksi, sudah ada perhatian, baru sampaikan maksud tujuan. Gitu ya, saya datang ke sini untuk ini, bagaimana pendapatmu gini dan lain sebagainya. Ya, kita ketika bertamu, ketika dipersilahkan untuk duduk, ketika belum dipersilahkan ya tunggu. Ya, barangkali tamu tersebut tidak menginginkan kita untuk duduk karena mungkin ada hal, atau bagaimana kita sebagai tamu itu untuk melihat tuan rumah seperti apa. Namun kita juga harus mengetahui di antara hal yang menjadi seorang muslim baik adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Ketika ada tamu datang, kita persilahkan masuk, kita sambut dengan ramah, kita suguhi minuman, makanan yang ada pada kita, kemudian kita bicara, kita senang dengan kehadirannya, itu memuliakan tamunya. Ya, jika memang ada yang tidak seperti itu, berarti sedang belum nyampe hidayah, belum nyampe ilmunya sampai ke dia. Jadi kita sikapi dengan sikap seorang muslim yang belum bertemu dengan seorang muslim saja. Tetap salam, tetap menjaga adab-adab seperti itu.
Nah, wallahu taala alam. Baik, tafadhol jika ada pertanyaan berikutnya. Dari ikhwan maupun akhwat, silakan. Berkaitan dengan materi atau di luar materi tidak apa-apa, insya Allah. Nah, bagaimana atau waktu untuk menjenguk orang sakit sebaiknya kapan, seperti itu? Wallahu taala a'lam. Ya, wallahu taala a'lam. Ketika sakit, ketika kita ingin menjenguk orang sakit, itu kalau zaman sekarang itu ada dua, di rumah sakit atau di rumahnya. Kalau di rumah sakit maka mengikuti jam aktifnya, jam besuknya di rumah sakit, seperti itu. Karena kalau tidak jam besuk itu biasanya sedang perawatan atau sedang penanganan dan lain sebagainya. Nah, atau sedang istirahat. Adapun di luar waktu, di luar rumah sakit, ketika kita ingin menjenguk di rumahnya, maka kita melihat keadaannya, wajarnya, keadaan wajarnya. Kita melihat dari umumnya waktu dan kita melihat dari khususnya waktu. Umumnya waktu adalah waktu-waktu istirahat itu kita hendaknya menghormati orang ketika sakit gitu, seperti malam hari itu waktu istirahat, atau di siang hari minal dhahirati, atau di waktu-waktu yang kita sendiri anak-anak itu harus minta izin. Nah, ada dalam ayat itu ada 3 waktu, itu 3 waktu aurat, yang mana ketika ada anak-anak yang sudah mengenal aurat itu hendaknya minta izin di waktu-waktu tersebut, yaitu setelah sholat isya, di siang hari dan di malam hari sebelum fajar itu. Nah, itu adalah waktu-waktu aurat, yang mana seorang anak itu ketika ingin meminta sesuatu itu harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, begitu juga kita bisa ambil waktu tersebut untuk tidak mendatanginya ketika ada yang sakit, kecuali memang sedang perlu untuk pertolongan. Ya, sedang perlu untuk pertolongan, yaitu keadaannya sedang kritis dan tidak ada siapa-siapa, tiba-tiba teriak-teriak atau kejang-kejang terdengar dari luar rumahnya, kemudian kita wajar untuk hadir di sana untuk menjenguknya, maka tidak apa-apa untuk memberikan pertolongan. Intinya kita melihat waktu-waktu yang memang wajar bagi orang yang sakit tersebut, tidak di waktu istirahat, dan juga waktu-waktu yang memang umumnya itu menjenguk, ya. Umumnya itu kita menjenguknya. Dan ketika diketuk pintunya dan dibuka, berarti itu adalah waktunya. Namun ketika tidak dibuka, barangkali itu bukan waktunya, maka kita kembali dan tidak perlu untuk menjenguk di waktu tersebut. Nah, wallahu taala a'lam. Tafadhol dari Ahwat. Jika ada pertanyaan silahkan melalui kertas tulisan. Ini kesempatan ya, ketika ada kajian seperti itu, kemudian yang menyampaikan ilmu itu memberikan kesempatan untuk bertanya, itu kesempatan untuk bertanya. Ya, siapapun Ustaz di sini, karena pada hakikatnya menyampaikan ilmu itu bisa dengan ada yang bertanya kemudian disampaikan, bisa juga secara langsung menyampaikan ilmu, seperti itu. Jadi tafadhol.
Nah, jika tidak ada nasihat terakhir, ya nasihat terakhir untuk ana pribadi dan antum sekalian, ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hak-hak seorang muslim yang 6 itu hendaknya kita perhatikan, ya kita perhatikan, dan juga kita anggap siapapun yang berhak untuk kita berikan haknya, kita berikan, ya. Jika ada sakit, walaupun kita pernah memiliki masalah pribadi atau kita pernah dizalimi atau apa, tidak apa-apa, kita hadiri. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjenguk atau menghadiri pamannya ketika hendak meninggal, ya. Padahal pamannya itu adalah orang yang sangat mendukung Rasulullah, sangat membela Rasulullah, namun tidak beriman, masih dalam kesyirikan, namun tetap berharap untuk menjadikannya seorang muslim dan tetap mengajak untuk bertauhid, namun qadarullah tidak sampai masuk Islam, ya, tidak sampai masuk Islam. Begitu juga ketika kita menjenguk, ketika mengetahui yang orang sakit itu adalah orang yang mungkin ada masalah atau apa, tidak apa-apa kita menjenguk. Barangkali dengan menjenguk tersebut akan menjadikannya dia sadar akan Islam. Sebagaimana Rasulullah juga pernah menjenguk orang Yahudi. Kemudian karena dijenguk dan mengetahui betapa baiknya akhlak Islam, akhirnya masuk Islam. Maka dengan demikian kita menjenguk orang yang sakit, kemudian kita ucapkan salam. Ini penting, ucapkan salam, ya. Kita ucapkan salam, dan ini termasuk hak-hak seorang muslim. Dan banyak nanti di pembahasan berikutnya juga ada hadis-hadis yang berkaitan dengan salam. Nah, dan juga ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita menjaga hubungan baik sesama muslim, ya. Nanti kita memang akan membahas pembahasan tentang silaturahim, yaitu menjaga hubungan silaturahim, bagaimana dengan saudara-saudara kita agar kita tetap baik kepada mereka, kita tidak putus hubungan kepada mereka, seperti itu. Maka kita hendaknya mengamalkan ilmu yang kita ketahui, ya, berkaitan dengan adab-adab, berkaitan dengan akhlak yang mulia. Karena seorang muslim itu di antara hal yang perlu diperhatikan adalah akhlak yang mulia. Karena Rasulullah berdakwah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak seorang muslim itu mulia. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah mencatat pahala untuk kita semuanya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما